Profil Madrasah Tambo Sejarah MI Muhammadiyah 80 Balen Bojonegoro. Sejarah berdirinya MI Muhammadiyah 80 tak lepas dari perjuangan Kiai Abu Khair yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Bo. Beliau seorang ulama karismatik dan disegani waktu itu. Lewat gerakan dakwahnya yang ramah dan santun, memberikan pencerahan pemahaman agama Islam secara baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski pergi kemana-mana mengendarai sepeda ontel, beliau tak suruh dalam dakwahnya hingga ke berbagai pelosok daerah. Bahkan sampai saat ini, masyarakat Desa Bulu masih terkenang kiprah dan perjuangannya. MI Muhammadiyah 80 didirikan pada tanggal 1 Agustus 1956 yang awal berdirinya bernama Madrasah Syariah dengan mendapat pengakuan dari Jawatan Pendidikan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 1 April 1960 dengan mendapat piagam pengakuan kewajiban belajar dengan nomor K-I2-C9 Romawi _7593. Kemudian tahun 1978 keberadaan madrasah ini mendapat pengakuan dari Departemen Agama Republik Indonesia dengan piagam madrasah LM-3-2551-1978. Kemudian diperkuat dengan piagam pendirian perguruan Muhammadiyah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan nomor 1236-56-1978 pada tanggal 6 Mei 1978. Namun tidak semua tokoh masyarakat Desa Bulu diawali berdirinya menerima keberadaan pemahaman agama yang disampaikan oleh Kiai Abu Khair, hingga berakibat pada lembaga madrasah ini mendapat tantangan dan rintangan yang berat. Bahkan anak-anak tidak boleh sekolah, dipagari dan terusir dari gedung madrasah yang ditempati belajar. Mbah Kiai Abu Khair sedih melihat kenyataan ini. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1968. Melihat keadaan seperti ini, Nyi Bisriah, istri dari Mbah Kiai Abu Khair yang setia mendampingi, selalu memberi semangat untuk tidak putus asa, sehingga dicarilah tanah untuk melanjutkan keberadaan pendidikan di MI Muhammadiyah 80 ini. Bahkan Mbah Kiai Abu Khair rela menjual tanahnya demi kelangsungan pendidikan anak-anak di Desa Bulu dan sekitarnya. Akhirnya menempati tanah wakaf dari Supiah binti Wongso Dikromo sampai sekarang ini. Hingga saat ini, dari MI Muhammadiyah 80 telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, konglomerat, pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya. Semua itu karena perjuangan Kiai Abu Khair. Bahkan sebagai bukti keberadaan MI Muhammadiyah 80 telah banyak mengukir prestasi baik akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai provinsi. Itu semua tak bisa lepas dari kiprah positif dari pemangku kepentingan di MI Muhammadiyah 80. Kini di usianya yang ke-67, MI Muhammadiyah 80 tetap eksis dan berkiprah dalam dunia pendidikan. Meskipun tantangan dan hambatan tetap ada, namun demikian semua itu merupakan motivator dalam mengembangkan pendidikan dasar di Desa Bulu, Kecamatan Balen. Tuntutan zaman telah banyak memberikan warna tersendiri bagi MI Muhammadiyah 80, termasuk sarana fisik gedung sekolah telah direhab beberapa kali, sehingga tampak sebuah lembaga pendidikan yang indah, asri, dan menawan untuk menambah daya tarik bagi masyarakat. Kegiatan pembelajaran di MI Muhammadiyah 80 sepenuhnya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Perkembangan zaman senantiasa menuntut adanya perubahan kurikulum pendidikan, senantiasa dapat diikuti oleh Lembaga Pendidikan MI Muhammadiyah 80. Karena tidak mungkin kurikulum mengalami stagnansi ketika terjadi perkembangan zaman. Untuk itu, pembekalan dan bimtek kurikulum untuk menyamakan persepsi kurikulum senantiasa diikuti, sehingga lembaga ini bisa update mengikuti perkembangan zaman. Sementara nilai-nilai pendidikan religius, budaya, dan pendidikan karakter tetap dipertahankan untuk membentuk jiwa dan mental peserta didik. Dengan demikian, pendidikan kecerdasan dan karakter beragama akan bisa diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ilmuwan Albert Einstein yang mengatakan, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa ada dualitas benar yang mesti didalami secara simultan. Pertama, tentang pentingnya agama untuk melambari ilmu pengetahuan, dan yang kedua, perlunya ilmu dalam pengamalan agama. Keberadaan MI Muhammadiyah 80 yang berada di Desa Bulu yang sekitar 3 km dari ibu kota kecamatan merupakan lembaga yang patut diperhitungkan, baik prestasi maupun kiprah positifnya dalam membangun bangsa lewat dunia pendidikan. Sesuai slogannya, kiprah positif MI Muhammadiyah 80 membangun bangsa. Sejak MI Muhammadiyah 80 berdiri 1 Agustus 1956 telah banyak mendapatkan penghargaan baik berupa piagam maupun trofi. Dalam sejarahnya, MI Muhammadiyah 80 mendapatkan trofi untuk pertama kalinya pada 3 Januari 1991 sebagai juara 3 lomba mengarang tingkat provinsi Jawa Timur yang diadakan pada lomba Hari Amal Bakti ke-45 Departemen Agama. Kemudian tahun 1993 sebagai juara 1 lomba mengarang tingkat provinsi Jawa Timur yang diadakan pada lomba Hari Amal Bakti ke-47 Departemen Agama. Berdasarkan prestasi itu, MI Muhammadiyah 80 dinobatkan juara 1 MI Teladan Kabupaten dan berhak mewakili lomba Madrasah Teladan Departemen Agama tingkat provinsi tahun 1995. Visi MI Muhammadiyah 80, terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkualitas, kreatif, inovatif, terampil serta berbudi islami, bersendikan iman dan takwa. Misi MI Muhammadiyah 80. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran aktif dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kelima, menyediakan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengoptimalkan pendidikan akhlak. Yang ketujuh, mengamalkan ajaran Islam. Yang kedelapan, menjadikan madrasah sebagai lembaga dakwah berbasis pendidikan. Moto MI Muhammadiyah 80. MI Muhammadiyah 8 is the future school. Tujuan pendidikan Muhammadiyah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya, periodisasi kepemimpinan MI Muhammadiyah 80 dari berdiri hingga sekarang. Data Kepala Madrasah MI Muhammadiyah 80 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro awal berdiri hingga sekarang.
Yang pertama, Kiai Abu Khair, periode 1954 sampai 1968. Yang kedua, Muhammad Sanusi, periode 1968 sampai 1975. Yang ketiga, Dr. Andes Ahmad Syakur Huda, periode 1975 sampai 1976. Yang keempat, Muhammad Qasim, periode 1976 sampai 1977. Yang kelima, Dr. Andes Hanifuddin, periode 1977 sampai 1978. Yang keenam, Dr. Andes Zainuri, periode 1979 sampai 1995. Yang ketujuh, Dr. Andes Yusuf Afendi, periode 1995 sampai 1998. Yang kedelapan, Dr. Andes Slamet Rianto, periode 1998 sampai 2005. Yang kesembilan, Moh Nur Rahman SAG, periode 2005 sampai 2015. Yang ke-10, Muhammad Syifaul Mustafa SPD, periode 2015 sampai 2022. Yang ke-11, Muhammad Nur Rahman SAG, periode 2022 sampai 2025. Data pendidik dan tenaga kependidikan MI Muhammadiyah 80 Kecamatan Balen tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, Moh Nur Rahman SAG, lahir di Bojonegoro 12 Juli 1970, jabatan Kepala Madrasah, status PNS golongan 3C. Yang kedua, Muhammad Syifaul Mustafa SPD, lahir di Bojonegoro 7 Januari 1983, jabatan urusan kurikulum pendahara BOS, status sertifikasi. Yang ketiga, Muhammad Fadli SPD, lahir di Bojonegoro 4 April 1973, jabatan urusan sarpras dan guru PAI, status non sertifikasi. Yang keempat, Mas Duki SPD, lahir di Bojonegoro 7 Maret 1974, jabatan urusan kesiswaan dan wali kelas 4, status guru sertifikasi. Yang kelima, Lasmira SPDI, jabatan bendahara madrasah dan wali kelas 2, status guru sertifikasi. Yang keenam, David Rianto SPD, lahir di Bojonegoro 16 Februari 1984, jabatan guru PJOK dan UKS, status sertifikasi. Yang ketujuh, Nur Hayati SPD, lahir di Bojonegoro 11 April 1963, jabatan bimbingan serta penyuluhan dan koperasi wali kelas 3, status sertifikasi. Yang kedelapan, Ika Ristiana SPD, lahir di Bojonegoro 21 November 1988, jabatan humas dan wali kelas 1, status proses sertifikasi. Yang kesembilan, Muniroh SPDI, lahir di Bojonegoro 28 Juli 1989, jabatan koordinator perpustakaan, status sertifikasi. Yang ke-10, Eli Pujiati SPD, lahir di Bojonegoro 25 Desember 1992, jabatan wali kelas 6, status sertifikasi. Yang ke-11, Mustika Ivan Aulia Sofa, lahir di Bojonegoro 16 Desember 1994, jabatan wali kelas 5, status non sertifikasi. Yang ke-12, Muhammad Nur Chandra SPD, Bojonegoro 12 Februari 1991, jabatan tenaga administrasi, status non sertifikasi. Selanjutnya,
grafik perkembangan peserta didik dan mutu lulusan. Yang pertama, grafik perkembangan peserta didik. Jumlah peserta didik tahun 2022-2023 berjumlah 89. Dari jumlah usia wajib belajar di Desa Bulu berjumlah 290 anak dibagi 5 lembaga di desa. Jika dihitung rata-rata, setiap lembaga mendapatkan 55 peserta didik, sehingga peserta didik di MI Muhammadiyah 80 masih di atas rata-rata. Kemudian untuk grafik kelulusan dan grafik nilai siswa dalam menyerap pelajaran. Melihat grafik ini, nilai peserta didik dalam menyerap pembelajaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, maupun ujian akhir madrasah atau asesmen madrasah. Penguatan karakter peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik, penanaman jiwa nasionalisme dan patriotisme bisa ditumbuhkan melalui kegiatan upacara bendera Senin pagi. Setiap hari Senin di setiap lembaga pendidikan, terutama sekolah atau madrasah, dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Termasuk di MI Muhammadiyah 80, upacara bendera sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas upacara yang sudah ditentukan. Penjadwalan petugas upacara secara bergantian diharapkan dapat menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab. Upacara bendera hari Senin pagi mempunyai manfaat yang sangat baik untuk menumbuhkan mental disiplin, tertib, nasionalis dan patriotik, membentuk budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme dan lain sebagainya. Budaya menyambut kehadiran siswa di gerbang madrasah untuk menanamkan pendidikan karakter dan nilai-nilai kehidupan pada peserta didik dapat dilaksanakan dimanapun, baik di kelas maupun di luar kelas. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah 80 dalam menanamkan pendidikan karakter dan nilai kehidupan bagi peserta didik adalah guru menyambut kedatangan peserta didik di gerbang sekolah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan sikap hormat dan santun serta mewujudkan madrasah ramah anak. Dengan senyum, salam, dan sapa, inilah guru-guru menyambut peserta didiknya di depan pintu gerbang sekolah dengan harapan terbangunnya suasana nyaman dan harmonis sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar. Menyambut peserta didik juga memberikan suri tauladan yang baik bagi peserta didik agar tepat waktu datang ke sekolah. Sebelum peserta didik datang, guru telah berada di madrasah. Itu juga menandakan bahwa guru telah siap, sedia untuk membagi dan mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Kegiatan sambut peserta didik di pagi hari yaitu untuk memantau kedisiplinan dan kerapian peserta didik dalam berpakaian. Apabila ada anak yang kurang rapi dalam berpakaian dan mengenakan atribut sekolah, guru akan langsung merapikannya. Budaya berbaris sebelum masuk kelas di MI Muhammadiyah 80 untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan peserta didik dalam memasuki ruang kelas. Maka peserta didik berbaris di halaman untuk siap-siap memasuki ruang kelasnya. Berbaris di depan kelas merupakan salah satu cara untuk membiasakan diri dan menanamkan sikap disiplin. Setelah peserta didik disiapkan oleh petugas piket lalu bersalaman dengan guru. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Guru aktif dalam memantau kegiatan belajar peserta didik, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan peserta didik. Guru kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu dan media pembelajaran.
Pembentukan karakter religius dan disiplin peserta didik dengan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Pendidikan karakter diharapkan mampu menghasilkan dan menampilkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta memiliki pribadi berkarakter yang selalu berusaha menjaga perkembangan dirinya dengan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Hubungan antar sesama manusia dan mewujudkan mutu hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Untuk membentuk pribadi berkarakter tersebut dapat melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat yang dilakukan secara berulang-ulang. Hari demi hari yang lambat laun akan masuk pada bagian pribadinya yang sulit ditinggalkan. MI Muhammadiyah 80 mempunyai salah satu program untuk menumbuhkan dan membentuk karakter disiplin peserta didik melalui pembiasaan sholat duha di sekolah. Sholat duha sebagai pembentukan karakter peserta didik ialah pelaksanaannya yang dilakukan sesuai jadwal dan tepat waktu, dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Waktu pelaksanaannya yang terprogram dan terjadwal inilah yang akan membentuk karakter disiplin peserta didik. Karena peserta didik akan terbiasa mengikuti pembiasaan sholat duha. Pembiasaan menghafal juz amma untuk karakter religius. Pembiasaan kegiatan menghafal Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan istilah tahfidz dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, bersifat murajaah, mengulang hafalan yang setiap hari berganti. Pembiasaan menghafal Al-Quran sudah terjadwal setiap harinya dan ditentukan surah dan ayatnya agar pelaksanaannya terarah dalam proses pelaksanaan pembiasaan menghafal Al-Quran. Kegiatan pembiasaan menghafal Al-Quran ini juga menjadi salah satu program untuk memperkuat jiwa rohani peserta didik untuk lebih dalam mengenal agama dan kepribadian. Kemudian setiap hari Jumat pagi setelah sholat duha, peserta didik melaporkan setoran hafalan pada guru yang ditunjuk sebagai koordinator hafalan yang menangani. Peserta didik yang telah menyetorkan hafalan diberi tanda tangan guru sampai target akhir tahun terpenuhi. Yang sudah terpenuhi mendapatkan reward berupa peningkatan nilai agama dan piagam maupun trofi. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah 80 ada 3 jenis, di antaranya kepanduan Hizbul Waton, muhadharah atau retorika, seni bela diri, tapak suci. Yang pertama, kepanduan Hizbul Waton. Gerakan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Waton di Lembaga MI Muhammadiyah 80 adalah kepanduan Hizbul Waton yang disingkat HAWI, adalah salah satu organisasi otonom yang berlaku di lingkungan sekolah Persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini tentunya beralasan menyimak dari perjalanan dan sejarah kepanduan Hizbul Waton yang banyak menghasilkan pemimpin bangsa, di antaranya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Bintang 5 pertama di Indonesia yang dinobatkan Bapak TNI Muhammad Syarbini, tangan kanan Presiden Insinyur Soekarno, serta Bapak Jenderal Soeharto, Presiden RI yang kedua adalah hasil didikan di kepanduan Hizbul Waton. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Waton, peserta didik dapat meneladani tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lahir dari kepanduan Hizbul Waton. Secara umum, tujuan Hizbul Waton yaitu menyiapkan generasi muda yang mempunyai akidah, fisik dan mental yang kuat, berilmu dan berteknologi, serta memiliki akhlakul karimah, sehingga pada akhirnya siap menjadi kader persyarikatan yang kuat dan berkarakter. Semua rangkaian kegiatan HAWI tidak terlepas dari dukungan penuh dan support dari kepala madrasah serta pengawasan guru yang bertanggung jawab atas kegiatan HAWI di MI Muhammadiyah 80, yaitu Ramanda Masduki SPD dan Bunda Eli Pujiati SPD. Melalui HAWI
Diharapkan generasi muda Muhammadiyah sanggup serta mampu menghamba kepada Allah, berbuat kebajikan untuk nusa dan bangsanya. Yang kedua, muhadharah atau retorika. Kegiatan ekstra muhadharah atau yang dikenal dengan istilah retorika adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah 80. Merupakan kegiatan ekstra yang memberikan bekal kemampuan melatih keberanian berbicara di depan umum. Kegiatan muhadharah ini dilaksanakan pada hari Rabu setelah pembelajaran selesai. Setelah sholat duhur berjamaah, keterampilan yang diasah dalam kegiatan muhadharah ini meliputi pembawa acara, seni baca Quran, pidato, pengambilan intisari pidato, selingan, yaitu penampilan seni suara, baca puisi, dan lain sebagainya. Seni bela diri tapak suci. Dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik, MI Muhammadiyah 80 memiliki kegiatan ekstrakurikuler seni bela diri. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah 80 adalah kegiatan ekstrakurikuler tapak suci. Kegiatan tapak suci bukan hanya kegiatan yang dilaksanakan untuk menempa kekuatan fisik semata, tetapi tapak suci juga merupakan suatu wadah untuk pembinaan mental dan spiritual peserta didik melalui pendidikan karakter. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler tapak suci juga bertujuan untuk melestarikan budaya bela diri asli Indonesia. Agar ekstrakurikuler tapak suci bisa berjalan dengan baik, maka MI Muhammadiyah 80 menyiapkan pelatih tapak suci profesional untuk mengajarkan tapak suci pada peserta didik. Dengan pelatih profesional, manajemen kegiatan yang baik, serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga MI Muhammadiyah 80 banyak mengukir prestasi dalam kegiatan tapak suci ini. Prestasi yang diraih ini merupakan bukti jika kegiatan ekstrakurikuler di MI Muhammadiyah 80 bisa berjalan dengan baik dan banyak diminati oleh peserta didiknya. Jadwal kegiatan ekstra bela diri dilaksanakan Sabtu pagi setelah sholat duha di halaman MI Muhammadiyah 80. Bahkan dalam event kejuaraan Bupati Cup Bojonegoro, salah satu peserta didik putri MI Muhammadiyah 80 meraih medali emas kategori usia anak dan juga meraih kejuaraan Ikatan Pencak Silat Indonesia Bojonegoro. Salah satu peserta didik putri MI Muhammadiyah 80 juga meraih medali perak kategori usia anak. Kegiatan olahraga yang dilombakan di MI Muhammadiyah 80 mengikuti pembinaan berjenjang oleh guru PJOK Bapak David Rianto SPD sesuai jadwal pembelajaran di sekolah dan ditambah jam kegiatan lain sesuai kebutuhan. Kegiatan olahraga yang sering mendapatkan prestasi diantaranya catur, tenis meja, dan bulu tangkis, dan beberapa olahraga lain. Untuk cabang catur sering mengikuti event atau kejuaraan catur serta mendatangkan pelatih catur secara periodik. Hasilnya sejak tahun 2003 hingga kini MI Muhammadiyah 80 tidak pernah absen di kejuaraan catur. Terbukti banyak prestasi catur baik di lomba desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ikut seleksi Porprov cabang catur di Madiun tahun 2021. Bahkan tahun 2023 peserta didik MI Muhammadiyah 80 menjadi juara 2 dalam lomba catur Bupati Cup 2023 oleh Ananda Revandra Aklan Lazwardi di bawah bimbingan Bapak David Rianto SPD. Kegiatan penunjang yang ada di MI Muhammadiyah 80 yang melatih anak mandiri dan bermalam di madrasah adalah mabit. Mabit adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan. Hal ini melatih hidup mandiri di malam hari tanpa didampingi orang tua.
Mabit adalah salah satu sarana tarbiyah untuk membina rohiyah, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah, khususnya salat tahajud, zikir, tadabbur, dan tafakkur. Mabit ini dijadikan akronim dari Malam Bina Iman dan Takwa. Manfaat dari mabit ini diantaranya dapat meningkatkan iman dan takwa pada peserta didik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan muhasabah, kesempatan melakukan riyadhah, berupaya menjadi hamba yang takwa, terbiasa menjalankan sholat-sholat sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar lebih bisa menghargai waktu. Selain itu, mabit merupakan kegiatan yang sangat mendukung pencapaian visi MI Muhammadiyah 80 untuk membentuk dan memperkuat karakter peserta didik yang didasari oleh iman dan takwa. Menurut penanggung jawab mabit, Bapak Muhammad Fadli SPD, bahwa kegiatan Islami harus dipupuk sejak dini agar peserta didik mempunyai keimanan dan ketakwaan. Kita adalah madrasah, yaitu sekolah yang berciri khas agama Islam. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan Islami harus menjadi identitas peserta didik MI Muhammadiyah 80. Tidak hanya saat berada di lingkungan madrasah, tetapi dimanapun berada, karakter peserta didik madrasah harus tetap berdasarkan keimanan dan ketakwaan Islam. Untuk materi kegiatan di mabit, yang pertama, risalah Islam, yang kedua, murojaah hafalan, yang ketiga, setoran hafalan atau tahfidz juz 30 dan sholat mabit. Program madrasah ramah anak. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan, dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di samping itu, dapat dikatakan pendidikan adalah upaya mentransfer pengetahuan dari guru ke peserta didik, atau dapat dikatakan juga proses pendewasaan anak dari belum dewasa ke arah dewasa. Proses pembelajaran anak tidak semudah dalam bayangan, perlu kesabaran dan ketelatenan guru. Terkadang banyak di antara guru terpancing emosi ketika melihat peserta didiknya sulit menerima ilmu yang disampaikan. Namun demikian, guru tetap dituntut untuk bersikap ramah dan santun, karena hakikatnya pendidikan adalah penanaman karakter dan sikap. Dengan keramahan, diharapkan peserta didik mempunyai sikap yang serupa sesuai dengan semboyan madrasah ramah anak. Maka MI Muhammadiyah 80 juga menerapkan sepenuhnya program kegiatan yang menunjang ramah anak di segala aspek. Bahkan mutu yang terpampang di dinding madrasah senantiasa mengingatkan untuk tidak melakukan kekerasan. Apapun dapat dijadikan media promosi anti-bullying, sehingga hal ini berdampak pada budaya keramahan antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, juga antar peserta didik pun terbentuk. Prospek MI Muhammadiyah 80 seiring dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan berkembang dengan pesat ke depan, MI Muhammadiyah 80 dengan pemangku kepentingan telah melakukan pengembangan lembaga pendidikan dengan membeli tanah di sebelah barat gedung madrasah ini seluas 3.572 meter persegi seharga 500 juta rupiah. Dengan demikian, kebutuhan sarana prasarana pendidikan ke depan akan lebih meningkat dan lebih maksimal. Demikian penyampaian profil Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 80. Semoga menginspirasi semua pihak, terutama stakeholder di dunia pendidikan. Terima kasih.